Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sairil alam khosatan fi Palestin wa wairiha, amin Allahumma amin. Ada dua debat yang lagi heboh ya. Yang pertama itu debat cawapres. Yang kedua, debat masalah nasab ya. Belum masuk kepada debat nasab yang kedua seperti di Banten, tapi di YouTube itu sudah ada perdebatan yang sengit ya. Sengit bahkan mungkin singit ya. Antara Said Teuku Mudakori dengan orang-orang di situ, wabil khusus Kang Upik Channel juga dengan Kiai YouTube. Saya tidak mau meresensi debat itu siapa yang menang siapa yang kalah. Cuman saya perhatikan perdebatan seperti itu memang akan sangat sulit bisa ideal seperti yang diharapkan banyak orang. Yaitu debatnya itu ideal, ada masing-masing menunjukkan kitabnya atau baca kitab. Kenapa? Karena mungkin terkendalanya ya orang pakai kamera itu mau nunjukkan kitabnya susah. Tetapi ala kulli hal, ada yang perlu saya garis bawahi, bahwasanya perdebatan yang Teuku Mudakori dengan Kang Upik juga di channelnya Lapak Kiai YouTube itu, saya kira itu sudah lebih maju ya. Artinya lebih maju itu materi-materi di situ sudah ada hal-hal yang baru tentang siapa syahidnya Ahmad itu punya anak bernama Ubaidillah, tentang bagaimana Aradul Jali, apakah di situ ada tambahan-tambahan. Jadi ini bukan mengulang-ulang perdebatan yang di Banten. Kenapa? Karena seperti Said Mudakori itu tidak lagi menekankan masalah kitab sezaman ya, tetapi apa syahidnya, apa saksinya. Bukankah dalam nasab itu ada syahadah dan sebagainya. Cuma saya kira kalau misalnya memang mau ada perdebatan itu yang serius, itu jangan lewat online. Kalau di online itu percuma, kita teriak-teriak juga percuma saya kira. Mesti langsung harus ada forumnya dan ada panelisnya atau ada yang nanti menjadi penengah. Biar yang mana yang unggul, yang mana yang tidak unggul itu tidak diserahkan kepada yang mendengar. Kalau saya lihat komentar-komentarnya ya ada yang mengatakan Said Mudakori unggul, ada yang mengatakan tidak, ya begitu ya. Ya namanya penonton kan bebas, penonton itu bebas. Ya, kalau dia suka kepada A, ya sama dengan debat cawapres itu antara Pak Gus Muhaimin dengan Mas Gibran, Pak Mahfud MD ya. Banyak juga yang berpikir Gibran ini menang, unggul dalam debat itu ya. Ya namanya orang berpikir ya, cuman tidak semua hal itu harus kita kedepankan masalah berpikir kita seperti apa. Ada hal-hal itu yang punya pattern sendiri, punya ukuran sendiri. Kalau misalnya perdebatan Said Mudakori ini sudah mengarah kepada membawa-bawa syahadah, bawa-bawa kitab dan sebagainya, itu sudah sangat menarik. Tetapi mungkin forumnya tidak mesti begitu ya. Eman ya, tenaga itu dibuang-buang, teriak-teriak seperti itu eman. Kenapa? Karena ya koneksi pembicaraan di dalam online itu ya begitu ya. Mau berdebat hal-hal yang rumit itu tidak mudah. Kalau bertemu langsung bagus ya. Terus yang kedua yang perlu dicatat adalah bahwasanya sepertinya Said Mudakori ini sudah tidak lagi masalah mempertahankan tesis Ki Haji Imaduddin secara keseluruhan. Tetapi mungkin Said Mudakori ini sudah membawa bendera sendiri. Kebetulan mungkin sama dengan dengan Ki Haji Imaduddin, yaitu bahwa nasab Alawi tidak terkonfirmasi sah atau mungkin tidak sah atau batal atau apa. Tetapi secara penghujahannya mungkin Said Mudakori itu bisa lebih dalam. Mungkin beliau bisa mengulik, membuktikan misalnya As-Sajrul Al-Mubarakah itu ada sanadnya. As-Sajrul Al-Mubarakah yang mengatakan anaknya Ahmad cuma 3 itu ternyata ada kitab sebelumnya misalnya itu ya. Jadi perdebatan itu sudah masuk kepada kitab ya, memaknai waw atof dan sebagainya. Saya kira itu sangat menarik. Dan semoga terjadi perdebatan yang sebenarnya ya, bukan perdebatan seperti di online-online saja, walaupun di online itu ya bukan perdebatan, ya diskusi saja ya. Karena kalau perdebatan itu langsung terjadi antar orangnya, semuanya bawa referensi, bisa dicek kitabnya, bisa dibaca di halaman berapa, itu enak ya. Ketika Anda menyampaikan argumentasi, posisi Anda sebagai apa? Apakah sebagai nakil, orang yang mengutip, atau sebagai mudda'i, orang yang membuat teori ya. Kalau nakil Anda harus benar, penukilannya itu tidak boleh ada yang salah. Kalau Anda sebagai membuat teori, maka Anda harus punya hujah ala nakil ya.
idza kunta mudayyan fal hujjah atau fadalil wa idza kunta nakiran fa fisihah, kan begitu teorinya. Jadi cuman sayangnya ini sekarang momennya itu lagi momen-momen heboh-heboh ya. Jadi sepertinya untuk mengadakan forum-forum seperti itu agak rumit. Cuman saya berharap pasti harus ada ya. Entah debat nasab sesi kedua atau tidak, setidaknya formatnya ini mungkin sudah berbeda ya. Sudah tidak lagi bedah tesis Kiai Haji Madudin ya. Tetapi sudah fokus kepada Sayyid Teuku Mudakori ini berpendapat atau menyampaikan temuannya atau menyampaikan ijtihadnya, bahasa dia itu bahwasanya Ba'alawi ini nasabnya tidak terkonfirmasi lalu menjadi tidak sah misalnya karena nggak ada syahidnya. Ditarik ke dalam fikih juga syahadahnya siapa? Isbat nasab kan syahadah ini dulu siapa ya, dua orang yang menyaksikan Ubaidillah itu adalah putra Ahmad misalnya begitu ya. Kalau debat-debat ngobrol-ngobrol santai itu enak di online ya. Tapi kalau rumit, berat, baca kitab, buka kitab, gimana caranya? Walaupun kita bisa baca, kalau orang tidak bisa mengonfirmasi apa yang kita bacakan percuma. Kita baca ini, kita klaim begini, begitu, begini, begitu. Orang tidak bisa lihat naskahnya, orang tidak bisa lihat teksnya. Gimana cara melihatnya? Pakai kamera, kameranya tidak bisa menampilkan kitab ya. Kalau di StreamYard itu ya, saya tahu saya begitu ya. Atau mungkin nanti diupayakan ya. Bagaimana debat itu akan lebih ideal. Karena begini, kalau berdebat itu kadang-kadang muncul emosi karena merasa apa yang kita sampaikan disalahpahami oleh orang. Atau orang tidak paham dengan yang kita sampaikan. Kalau sebetulnya pure perbedaan memaknai kitab, memahami kitab, kalau hanya masalah berbeda, nanti ini akan bagus. Karena nanti dari sini akan keluar hujahnya. Kenapa kamu memahami begitu? Dari sini juga akan keluar. Tapi kalau modal tidak mau kalah ini repot ya. Framing atau apa, intinya mau terlihat unggul, wah repot ya. Karena ini berdebat bukan tentang sesuatu yang tidak berkaitan dengan hal-hal penting. Kalau kita berdebat tentang kue cucur, berdebat tentang kelinci atau kucing kawin, nggak ada persoalan dia mau ngomong apa saja. Berdebat tentang bumi bulat, bumi kota atau apa. Tapi kalau berdebat masalah Ba'alawi ini, potensinya adalah kamu bisa menjadi menuduh nasab orang batal atau nofil ansab. Atau kamu juga bisa jadi menuduh intisab ila ghairil ab kepada orang. Itu artinya bukan hal yang remeh. Apalagi yang dituduh bukan satu orang, tapi jutaan orang. Jadi sebaiknya perdebatan masalah itu, kalau memang mau ditarik ke ranah perdebatan, dikemas sebaik mungkin. Bahkan saya kira ini lebih penting daripada debat sebatas harga cabai lah atau harga bawang lah. Kenapa? Karena debat harga cabai, harga bawang, kamu berbeda pendapat seperti apapun, kamu berprasangka seperti apapun ya, tidak akan menyinggung siapapun dan tidak akan ada di situ atok nofil ansab ya. Kenapa? Karena atok nofil ansab tidak boleh, ya, intisab ila ghairil ab tidak boleh. Jadi dua garis ini, kamu ke kiri tidak boleh, kamu ke kanan tidak boleh. Kamu harus di tengah. Di tengah itu maksudnya kamu harus benar ya. Tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan. Kenapa? Kalau misalnya ke kiri menafikan nasab orang atau nufil ansab. Kalau ke kanan intisab mengisbatkan nasab orang yang bukan nasabnya, juga berarti mendukung atau menunjang atau i'anah alaman idda'a ila ghairi abihi. Wah, itu juga bermasalah ya. Karena al-i'anatu ala maksiatin maksiatun. Kamu menolong orang melaksanakan kemaksiatan ya itu juga maksiat namanya. Wal i'anatu ala ta'atin ta'atun. Sebegitu juga kamu mensupport menolong orang melakukan ketaatan itu juga ketaatan ya. Jadi itu komentar saya tentang debat itu ya. Ya mungkin kapan-kapan Sayyid Mudakori itu ngobrol dengan saya ya, tapi tidak berdebat ya. Saya tidak berani. Allahumma dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.